Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Aduh, gue mah sebagai fans MU kayaknya nyerah ngeliat Liverpool. Premier League puncak, Champions League puncak. Ini bener-bener kayaknya tim yang serakah nih. Apa-apa di puncak soalnya Bang Buma. Nih gue juga curiga jangan-jangan tadi pagi nih semua fans Liverpool di IG story-nya nih pada nulis kasih trofinya sekarang. Jangan kayak gitu tuh kan kita nggak tahu kan. Ini pede banget dari awal udah ngomong pede banget. Kasih sekarang. Biasanya yang song-song gitu nyungsep. Tapi Hati-hati. apakah memang betul Liverpool sesempurna itu di Liga Champions? Nah ini kita bahas lagi karena kita tahu Liverpool lawan Lille Ya. bermain lawan 10 orang dari menit 56 tiba-tiba kebobolan 1 gol. Yap. Apakah pertahanan Liverpool menjadi tanda tanya nih? Gue rasa sebagai kalau fans Liverpool langsung. Iya, untuk Ya. tanda tanya gue sih nggak terlalu khawatir sama match semalam ya, karena mereka Lille juga nyetak 1 gol dari 1 shot on target mereka, dan ini justru pertandingan yang penting banget bagi Kwanza untuk balikin kepercayaan diri dia, karena jujur Kwanza bukan pemain yang sama Ya. dibandingkan sama musim lalu. Dan kalau ngomongin Liverpool, emang kelihatannya skornya tipis ya, 2-1 gitu pertandingan semalam. Tapi dari segi dominasi itu kelihatan Liverpool dominan banget sebenarnya. Lille nggak bisa terlalu nyaman untuk bangun serangan juga, dan serangan-serangan mereka berhasil dimentahkan. Jadi overall ini kemenangan yang menurut gue cukup meyakinkan bagi Liverpool. Dari lini depan mereka tetap tajam, dan yang terpenting kan ini ngejaga pemain kebugaran ya. Dan gue ngerasa Slot juga cukup cerdik di pertandingan ini. Gue kaget sejujurnya Gareth Van Berg tetap jadi start di pertandingan ini, tapi ternyata dia ganti gitu. Berat balikin berat. Data-data Bang Abrar. Lu lihat bukan? Salah ini kecil banget ya. Bandinginnya Van Dijk. Van Dijk coach. Van Dijk itu nggak sampai 2 meter, paling 190 Ayo ya. kan Cie, 170 ini. Itu faktor kayaknya lapangannya agak turun coach itu kalau turun. Kecil banget dia Ada itu. Agak bagian salah ya pijakannya. Emang berat coba cari tahu salah tingginya berapa bro? Height, salah Gue height. kaget lihat, kecil amat salah. Gue sih melihatnya Van Dijk raksasa ya, man. Van Dijk itu kan raksasa banget dia. Karena kan Tapi- ada beberapa angle foto Van Dijk juga. itu paling 190. Wih, gede banget Tapi kan 190 juga coach. 190 Enggak lah. dia. Big man banget. 175 tuh. 175. Salah 175. Gue 176 selevel. Dari gua. bawah itu ya dikit lah. Tapi Liverpool overall pergantian pemain juga cerdik, dan gue senang banget sama Harvey Elliott kan, dan tadi malam ditunjukin di 2 match terakhir tiap kali Harvey Elliott diturunkan sebagai pemain pengganti, gue rasa impactnya cukup berasa. Dan kalau dia bisa injury free sampai akhir musim, nggak terganggu sama cedera seperti di 6 bulan pertama, gue rasa ini bakal jadi aset yang valuable banget sih buat Liverpool sampai ke depannya. Bahkan Endo juga tiap kali dikasih kesempatan bisa bagus, dan semoga aja sekarang harapan fans Liverpool udah nggak ada yang cedera aja udah. Kalau dari segi performa selalu bisa ngasih yang terbaik kok Itu menurut harapan fans lain. itu makanya beradunya di situ tuh. Tapi kalau bisa kayak begini dan pemain-pemain bisa di maintain fitnessnya dengan cara kayak begini, gue rasa sih optimis pemain bisa Lo terbebas. gue ngeliat dari kalau cedera. misalkan Liverpool Van Dijk sama Konate cedera aja, kelar tuh back tengah tuh. Konate cedera aja, Iya. Van Dijk juga kesulitan kan, gimana kalau dua-duanya itu tuh. Jadi Bahayanya apalagi di kalau situ TA sebenarnya. juga nggak main kan pilihannya siapa coba? Kan Iya. Bradley Kalau pun kiri ya Ini Robert masih oke. aja. Salah nggak main? Pilih siapa? Kiesa kok. Kiesa kemarin tapi mainnya bagus coach. Sebagus-bagus Chiesa masih 2 level di bawah Salah. Iya. Salah itu game changer. sangat game changer. Jadi dan semoga Salah cabut tahun depan Nah, itu harapannya semua fans sama kayaknya. Van Dijk biar kita lihat secanggih apa Slot. Dan gue sih senangnya sama Slot tuh gini ya, dia di 6 match sebelumnya, sebelum match yang ke-7 ini dia selalu gunain pemain-pemain terkuatnya, dan gue senangnya gitu. Daripada lu rotasi satu game ini tim terkuat, next match lu rotasi tim termuda tapi nyata hasilnya nggak maksimal, akhirnya lu di akhir-akhir harus berjuang lagi, mendingan kayak begini gitu. Lu udah kunci secepat mungkin. Langsung mix ya. Di match terakhir lu bisa inilah rubber game doang, itu bisa lu main pakai pemain-pemain full muda pun nggak masalah, karena garansi udah didapetin sama Liverpool. Dan ini menurut gua game management yang bagus banget dari Slot, dari cara penggunaan pemain-pemainnya sih. Dan bahkan Curtis Jones saya tadi malam asisnya bagus asisnya banget top yang sih, kesalah ya. tuh. Jadi Iya. luar biasa banget lah untuk Liverpool. Makin meyakinkan menurut gua makin kesini. Udah ngelewatin masa-masa Nikmati sulit. aja dulu. Enjoy the moment. Enjoy the moment. Udah keluar lagi. Sampai kapan nggak tahu. Enjoy the moment. Hati-hati lu Zal, hati-hati lu Zal. Enjoy the moment. Soalnya kalau ngelihat gue di lini depan gak ada salah, ini agak sedikit Ngaruh. abu-abu. Walaupun memang kalau kita lihat coach pemain depan Liverpool nih sangat berlimpah. Iya. Chiesa, Luis Diaz, Iya. Cody Gakpo, Yes. Darwin Iya. Nunes. Iya. Diego Jota. Diogo Jota jangan dilupakan. Tanpa kehadiran Salah, apakah nantinya misalnya kalau kita berandai-andai 6 pemain ini bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Mo Gue Salah? nggak yakin. Karena nggak hanya lu butuh seorang leader juga. Lu butuh ini sama kayak gue sebagai pelatih, gue tahu ya kan dulu pemain amatir lah. Iya. Kalau lu masuk ke lapangan kiper lu canggih, oh lu udah santai. Dulu waktu gue ngelatih timnas futsal, gue lihat oh kiper gue canggih, oh gue udah agak santai. Atau pemain belakang gue canggih, gue udah santai. Dan itu berlaku untuk pemain juga. Ya.
Jadi bukan hanya skillnya Salah aja, tapi kehadiran Salah untuk membuat presence-nya itu penting. Dan kalau nggak ada Salah, nggak usah dia cabut lah, cedera atau 1, 2, 3 itu ngaruh. Mungkin Liverpool tetap menang, tapi sangat pengaruh terhadap permainan Liverpool. Sepenting itu Salah. Sama kayak gue tahun lalu bilang Kroos. Terus Madrid ya. Madrid memang berada di rank 1, tapi mainnya terseok-seok berkali-kali karena nggak ada Kroos. Modric sudah nggak bisa main lagi, nggak bisa 90 menit kan. Ya. Jadi sama kayak Salah nggak ada Salah itu ngaruh banget. Dan nggak ada penggantinya. Chiesa bagus, gue suka Chiesa. Cuman dia bukan Salah. Dan levelnya pun juga Levelnya beda. Dan kalau ngeliat dari prospek 6 bulan terakhir bersama Salah ini, gue sih masih optimis dia bakal perpanjang sih ya. Karena dari segi bisnis pun lebih hemat bagi Liverpool untuk perpanjang kontrak dia ketimbang nyari pengganti untuk Salah gitu. Karena secara availability juga winger-winger di sana siapa yang gue nggak setuju sama lu. Karena kalau dia beli pemain, kalau lu tes level nggak ada, sangat jauh. nggak ada kan. Tapi lu bisa beli pemain muda, winger yang lebih muda, yang gajinya lebih kecil untuk investasi ke depannya. Itu yang mereka bisa lakukan. Nah sekarang kalau lo jadi Salah di Liverpool gaji berapa dia? 350 paling gede Seminggu. di Liverpool. Oke, seminggu. Lu datang Arab, gue kasih lo Juta malah kalau Arab menawar 1 juta seminggu. Arab lagi ya. Apa yang dilakukan? Ya dia kalau bisa bayar Cristiano Castro itu 200 juta. Kenapa bayar Salah 1 juta seminggu mah merem? Tapi gue sih optimis coach, karena kalau ngomongin soal duit harusnya tapi Salah di klub lain bisa tawaran lebih gede loh. Di Liverpool setia banget dia Iya segini. sekarang iya, tapi sampai kapan? Lu sebuah Salah mikir juga dong. Setahun lagi masih Mungkin. sama slot masih oke Jal, lah. tapi gini Jal, tapi kalau kata Jorge Mendes nih, gue pernah ketemu langsung, dia bilang gini, in football my friend you never know. Jadi apapun Ada harganya statement sih. di media segala macam, di sepak bola gue gak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya hanya di Indonesia merasa lu harus netizen merasa lu nggak boleh berbeda pendapat. Nggak boleh berubah-ubah ya. Nggak boleh berubah. Kalau ya. itu harus satu. Padahal Jorge Mendes juga bilang kan, dan gue setuju. Betul. Di sepak bola lu nggak pernah tahu. Benar, Semua bisa berubah sesuai sikon. Dinamis banget. Ya kita lihat Salah pindah atau enggak. Gue rasa sih kalau dari 2 atau 3 ini, bahkan Robbie Fowler di interview bilang dia somehow ngerasa dari 3 pemain ini 2 sebenarnya udah deal, tapi 1 belum deal karena untuk ngejaga supaya nggak terlalu pressure-nya terlalu berat. Dan gue sih berandai-andai yang diomongin Fowler ini kayaknya 1 yang belum deal itu menurut gue Trent Alexander-Arnold. Karena kalau dari Salah dan Van Dijk berkali-kali udah ngasih kode-kode, kayaknya bakal bertahan kok. Jadi gue yakin 2 pemain ini masih bertahan, tapi belum diumumin aja sama Liverpool. Mengingat ini nggak mau terlalu pressure ke Trent Alexander-Arnold ini, karena Alexander-Arnold terbukti ketika masuk di Januari itu performanya naik turun banget, dan naik turunnya itu benar-benar turun banget kan lawan MU. Bahkan Slot sampai bilang di interview lack of effort gitu. Diomongin secara jujur. Jadi menurut gue 3 pemain ini harus segera disortir sih. TAA, Van Dijk, Salah. Kalau 1 cabut, gue bilang masih bisa recover. Iya. Tapi kalau 2 cabut, ngaruh. Gue harap 3 cabut. Rule of 3-nya tadi sini. Saya juga Koci. Semua fans lawan Liverpool berharap seperti itu. 3 kuncian Iya. ini. Jadi kalau 1 cabut, is okay lah, masih bisa ketutup lah. Walaupun Salah cabut, TA sama Van Dijk masih oke lah. Tapi kalau 2 cabut itu udah mulai goyang, gue bilang. 2 dari 3 ini itu goyang. Makanya fans Arsenal berharap 3 yang cabut. Soalnya prospek yang paling mengerikan bukan soal mereka perginya gitu. Gue nggak yakin FSG itu bisa nge-provide pemain-pemain yang sekali bertinggi untuk jadi pengganti-penggantinya. Karena mereka pelit. Itu yang terjadi sih. Iya, sebenarnya. mereka dapat duit atau apa, mereka nggak mau invest yang jangka panjang. Ya itu yang terjadi. That is the problem. Dan itu yang dikhawatirin, dan jadi gue rasa FSG harusnya nggak ada pilihan selain untuk perpanjang kontrak mereka bertiga, karena gue yakin mereka nggak akan bergerak juga di bursa transfer yang masif gitu. Jadi yang mendingan perpanjang aja, karena Salah sendiri menurut gue kalaupun makin tua performa dia udah nggak cepat lagi, ini masih punya sisi kreatif kan. Messi kan dulu gitu juga, start dari winger lama-lama makin bergeser ke tengah, masih bisa dilakuin. Beckham juga gitu. Bergeser ya lama-lama ya, dan gue rasa Salah punya prospek ke arah sana gitu. Ketika sisi kreatif dia masih ada, winger dia udah nggak terlalu maksimal, bisa digeser Ya ke di tengah. Liga Saudi. Dengan duit lebih gede. Biasanya tuh kalau udah makin lama makin tua mundur jadi playmaker. Iya, Jadi itu creator. gesernya begitu, dan Salah menurut gue kebuka sih opsi begitu. Tapi kalau yang gue menarik adalah 1 pemain ini kemarin menemukan jati dirinya kayaknya. Udah Siapa sebelum pertandingan ini juga kemarin di saat bermain di FA Cup itu juga bermainnya cukup baik. Federico Chiesa. Zal, Chiesa. untuk long term
apakah bisa nantinya mengisi satu pos entah di kiri, entah di kanan karena dia punya kemampuan untuk bermain di dua sisi ya? Di dua sisi dia punya dan impact-nya kemarin di Lille di kiri dia bagus. Ketika lawan Accrington walaupun agak berat juga kalau dihitung. Lawan siapa? Accrington Stanley. Kok Cepi tanya, lawannya siapa? Walaupun compare juga. Walaupun agak terlalu berlebihan kalau di-compare sama game itu, tapi Accrington Stanley. ini Lu bisa gua suruh diharapkan. spelling Accrington juga salah lu. Spelling bee. Susah banget Accrington Stanley apa, tapi untuk level gua rasa sih masih belum terlalu meyakinkan banget ya, karena match fitness lagi-lagi kayaknya masih menjadi masalah bagi Chiesa. Bahkan berkali-kali sebenarnya dia udah fit dari bulan apa, tapi sakit lah, abis itu dia keganggu sama katanya cuaca di Inggris benar-benar nggak bikin dia nyaman. Jadi untuk kedepannya masih harus berjuang lagi bagi Chiesa, dan gue bilang sih bergunanya di festive period kayak begini gitu, mungkin bakal berguna. Tapi ketika nanti jadwal udah makin membaik dan Liverpool untungnya masih main di cup competition ya, gue rasa bermanfaatnya di cup competition kayak begitu. Tapi kalau untuk UCL dan Premier League, gue sih masih belum terlalu menilai dia bisa survive di Premier League sih. Bagi Chiesa ini susah, masih sulit gitu bagi Chiesa. Ya masih sangat sulit lah kalau gue ngelihat juga maksudnya memang dari level of fitness, apalagi kalau ngelihat dari Federico Chiesa yang memang masih abu-abu, datang dengan harga yang cukup murah sampai akhirnya sekarang bisa menjadi rotation player lah bagi Liverpool. Iya. Itu pelan-pelan dan Step by juga kita akan melihat tadinya bagaimana nanti perkembangan Federico Chiesa di Liverpool. Kita akan berpindah agak sedikit mundur. Di sehari sebelumnya kita melihat Chelsea bermain di Premier League menghadapi Wolverhampton Wanderers. Ini agak cukup menarik karena kalau kita lihat ada kembalinya seorang Trevor Chalobah yang langsung memberikan assist nih. Apakah ini memang menjadi kepingan puzzle Coach di lini belakang dari Chelsea? Enggak lah. Ya, karena kita tahu Chelsea kerap gonta-ganti Mereka itu dari backline, 5 match terakhir itu nggak ada yang menang. Baru kemarin menang lagi. Habis ini ketemu City. Ujian. City yang lagi naik down Yeah. di kanan City. Ya, good luck aja. Ujian I mean, bagi keduanya sih. Tapi gue nggak salahkan Maresca ya. Gue rasa Maresca udah membuat yang terbaik untuk Chelsea dengan kualitas pemain yang ada. Bahwa ada turunnya itu normal, tapi tinggal lihat kapan mereka bisa bangkit lagi. Teman gue bilang so far Maresca is okay. Maresca gue berapa kali nonton Chelsea ya cukup agak textbook sih gue bilang. Tapi cuman ya mungkin butuh waktu ya. Jadi lebih ngandelin ke kualitas pemainnya. Tapi it's not bad lah. Chelsea is not bad. Dan berbicara soal textbook, bahkan si Glasner ya, pelatih Perez udah berhasil nge-breakdown gitu. Chelsea itu main tiap game dia bilang antara 2-3-5 secara siap ketika nyerang atau 3-2-5 udah pasti begitu-begitu aja kata dia. Dan benar juga karena berkali-kali Kukurea kan terlibat tinggi banget mainnya masuk ke kotak penalti dan kerap kali jadi pembuka pecah kebuntuan gitu. Dan gua rasa itu emang taktik yang udah jadi identitas Chelsea banget. Dan pertandingan kemarin mereka menang, oke, fine 3-1 cukup meyakinkan, tapi lawannya juga Wolves kan yang di papan bawah, ya bukan lawan yang mudah juga sih sebenarnya. Wolves itu cuma menang lawan MU ya kalau nggak salah. Iya, menang lawan MU. Gol dari corner. Bagi Chelsea untuk pertandingan kemarin secara booster pasti ngebalikin kepercayaan diri banget karena pemain-pemain andalannya kayak si Enzo kan kemarin nggak main kan. Lavia juga masih naik turun dari segi fitness levelnya, jadi untuk kemenangan kemarin cukup meyakinkan. Dan belakangan gue ngeliat di fanbase Chelsea justru membanding-bandingkan winger-winger si Neto dan Madueke. Menurut gue gak ada salahnya ketika salah satu lagi perform, satunya nggak perform. Karena di awal musim pun begitu. Dan di awal justru musim jadi banyak opsi kan. Jadi Enak, banyak ada opsi Joao dan Felix juga ketika di situ. dikasih kesempatan yang dikasih kesempatan bisa perform. Dan menurut gue itu kemewahan yang dimiliki sama Chelsea di musim ini yang harus dimanfaatkan. Tapi kalau dari segi backline, ya untuk setengah musim ini Chalobah bisa berguna lah daripada lu mainin Acempong kan. Acempong di 1 bulan terakhir kesulitan Chelsea. Jadi Chalobah dengan pengalaman yang dia punya harusnya bisa ngebantu lini belakang Chelsea lebih aman lagi. Tapi Chalobah ya kualitas gitu-gitu. Bukan yang buat naikin level juga sebenarnya. Chelsea itu punya terlalu banyak pemain 40 lebih yang kualitasnya sama aja. Nggak ada 1-2 pemain yang bisa ngangkat tim ini. Cole Palmer. Ya, Secara level oke lah dari Chelsea ya. gua nggak. Cole Palmer bagus, berbakat, tapi kelihatan banget lack of experience. Jam terbang kelihatan banget. Dan dia sering hilang pada saat ketemu tim besar. Tapi lawan Which MU is- waktu itu MU bukan tim besar, my friend. Dari coret. MU itu besar di atas kertas. Besar Sekarang dalam rank sejarah, 13. Jadi wajar aja lawan rank 13 diobok-obok. Tapi kalau untuk setengah musim Chelsea, kalau title contender kayaknya gue udah berani bilang Nggak. nggak akan ngejar lah. Tapi kalau untuk Nggak. 4 besar, kayaknya akan bergantung dari fitnessnya Reece James juga sih. Nah, Karena Reece James ini ngomongin 4 besar nih.
Empat Kalau besar so masih far kebuka. berarti layak ya Chelsea ada di top 4. Sangat layak dan Karena kan masih sekarang Chelsea kebuka banget. poin 40, di bawahnya ada City 38. Iya. Terus di peringkat kedua, peringkat ketiga ada Arsenal sama Castle. Nottingham Forest beda Iya. dengan poin 44 kan. Even mereka kalah sama City pun gue rasa mereka tetap akan ngejalanin tugas dengan baik Iya. dan 4 besar masih kekejar gitu. Karena kan di paruh musim pertama juga mereka bisa menangin lawan Iya. tim-tim yang harus bisa mereka kalahin, tapi kalahnya dari City, dari Liverpool, itu kan mereka kalah gitu lawan tim-tim yang Iya. di papan atas. Tapi dari segi kualitas gue rasa akan sangat bergantung juga dari segi ketajaman Nicholas Jackson tentunya dan juga Reece James supaya dia fit terus ini bakal berguna banget. James kalau ketika dia lagi fit, gue berani bilang nih the best right back dimiliki di Inggris lah Reece James ini. Enggak, Asal lu lagi lebay. fit. Gue juga Asal enggak, fit, gue juga coach. enggak ini Gua sih, nggak enggak setuju setuju. juga sih. Bandingin siapa? Trent. Bandingin berdua inilah. Bandingin banyak, bandingin Walker aja masih gue pilih Walker. Walker musim ini enggak dong coach. Iya Walker karena musim jarang ini. main. Udah jelek banget. Tapi dibanding James enggak terlalu lelet. Ih, tapi kualitasnya oke loh James. Ketika Enggak, dia itu menurut lo oke, inform menurut ya. gua enggak. Biasa aja nih pemain. sama Trent saingan lah. agak overrated. Ya jauh lebih bagus Trent lah kemana-mana lah. Kualitasnya Trent crossingnya jauh lebih bagus. Tapi kalau dari segi availability, dari segi bertahan dan attack, gue rasa James lebih seimbang dibandingkan sama Trent Alexander-Arnold sih kalau menurut. Enggak setuju juga. Nah kalau menurut jebret tim deh, ini siapa nih the best right back di Inggris nih? Karena nanti perdebatan cukup seru juga antara Coach dan juga Rizal. Ada Trent Alexander-Arnold, ada Reece James, ada Kyle Walker. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Wan-Bissaka. Gue juga pengen ngetim buat jebret tim. Ada siapa? Wan-Bissaka. Allahu Akbar. Wan-Bissaka. Jauh Zal, tolong ya. Maaf ya Zal. Itu Lewat, bekas pemain lewat. MU aja gue udah ogah ngebahasnya. Gue pengen ngingetin buat jebret tim nih karena kita banyak program baru. Apalagi kalau kita lihat di hari Selasa ada 2 program yang tayang secara bersamaan. Nongol nih yang punya program hari Selasa. Ada POV dari Gen Z, yaitu kalau kata Koci DPI rookie tadi. Ada DPI muda dan juga ada program baru dari Oki Ringga. Oke sih Oki Ringga dan juga sepak bola Indonesia. Kalian bisa tonton itu semua di Jebret Media TV. Setelah ini kita akan membahas 2 tim sultan yang akan bertanding di UEFA Champions League. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.